Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Syafitri, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Bagi pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat bagi para guru sebagai sosok yang diteladani. Beliau mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada tahun 1607, sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC, yang mana pada saat itu pembelajaran yang diberikan hanya membaca dan menulis. Selanjutnya pada tahun 1854, berdirilah sekolah yang didirikan oleh sebagian bupati yang bertempat di sebagian kabupaten-kabupaten yang hanya untuk mendidik calon-calon pegawai pada saat itu. Kemudian pada tahun 1899, berdirilah Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Karena pada saat itu terjadi wabah penyakit yang membuat pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat mengirimkan dokter-dokter yang berasal dari negara mereka, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan pendidikan kedokteran kepada pribumi dengan tujuan untuk membantu mereka dalam menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakatnya. Kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah untuk para wanita yang pertama kali didirikan oleh Kartini yang bertempat di Semarang. Hal tersebut atas dasar rasa empati Kartini terhadap para wanita yang pada saat itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara berperan dalam mentransformasikan pendidikan pada masa kolonial Belanda menuju gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Sehingga Ki Hajar Dewantara mendirikan untuk pertama kalinya pendidikan, yaitu Taman Siswa, yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju gerbang kemerdekaan dan kebebasan bagi warga masyarakat Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengawali pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita ketahui, sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Institute atau lebih dikenal dengan Taman Siswa. Tujuan Ki Hajar Dewantara mendirikan ini untuk memfasilitasi pelajar Indonesia atau anak bangsa agar memiliki semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar pelajar-pelajar di Indonesia mencintai bangsa. 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama nasionalistik, yang kedua universal, dan yang ketiga spiritual. Dan 3 semboyan yang kita kenal, yang itu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dengan harapan guru yang ada di Indonesia dapat menerapkan 3 semboyan ini agar menjadi guru yang diharapkan oleh peserta didiknya. Adapun pandangan saya terhadap pidato Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan di zaman kolonial hanya diberikan kepada pribumi dengan tujuan untuk kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri. Yang kedua, didiklah anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Kemudian untuk kodrat zaman, diketahui kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, serta perkembangan zaman, sehingga didiklah anak sesuai dengan zamannya.
Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran tidak boleh dianggap buruk karena masih banyak hal yang bisa kita pelajari di sana namun tetap menanamkan sikap nasionalisme dan kultural. Keempat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita harus menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik agar peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang mereka harapkan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan tempat persemaian benih padi. Kualitas padi, apapun, jika ditempatkan atau diperlakukan dengan baik, maka menghasilkan padi yang baik. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang konsep Merdeka Belajar memiliki relevansi terkait terselenggaranya pendidikan saat ini di Indonesia. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuk karakter siswa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dan lingkungannya. Merdeka Belajar ini akan mendorong sikap kepedulian terhadap lingkungan karena siswa belajar langsung dengan lingkungannya, sehingga mendukung dirinya menjadi lebih percaya diri, terampil, dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Sikap-sikap tersebut penting untuk dikembangkan karena untuk menjadi orang yang bermanfaat, membutuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, terampil, dan adaptif dimanapun berada. Dengan begitu, akan terciptalah profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk koneksi antar materi, dengan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia, membuat saya memahami tentang perjalanan dan perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian saya mengetahui bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan untuk pendidikan di Indonesia. Mengikuti tuntunan perkembangan zaman yang berbasis teknologi agar menjadi guru yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian saya harus menjadi guru yang profesional dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Serta saya harus memahami bahwa dalam mendidik harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Refleksi diri yang dapat saya lakukan. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini, saya berharap murid harus menguasai semua materi ajar yang disampaikan oleh guru. Kemudian, murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered learning. Kemudian, murid harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Kemudian, mengutamakan kognitif anak dibandingkan aspek lainnya seperti keterampilan dan karakteristiknya. Dan setelah saya mempelajari filosofi pendidikan, saya merubah mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sehingga peserta didik dapat mencari sumber belajar dari media manapun yang menuntun dan mendukung pembelajaran yang sedang ia pelajari. Kemudian sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif anak, karena setiap anak memiliki bakat dan pengetahuan yang berbeda-beda di masing-masing pelajaran. Kemudian lebih memerdekakan anak dalam belajar, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka, sehingga pembelajaran dapat lebih mudah untuk mereka terima dan mereka pahami. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini yaitu sebagai seorang guru saya harus mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan menjadi kodrat dari peserta didik itu sendiri dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya, dasar hidup dan tumbuhnya peserta didik. Bagi saya, seorang guru selalu dibutuhkan seorang murid agar bisa menuntun dan memperbaiki adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang dapat menghambat bahkan melemahkan potensinya yang ada pada dirinya. Sebagai seorang pendidik, saya ingin membangun pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, dan berpihak pada peserta didik. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai video filosofi pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.